Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Yolanda dari program studi Psikologi Universitas Asia Yogyakarta semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih kebencanaan perawatan jenazah korban COVID-19 yang di dalamnya saya akan menjelaskan tentang memandikan dan menguburkan sesuai dengan syariat Islam. Sebelum saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan dan menguburkan jenazah COVID-19, saya akan menjelaskan tentang fikih kebencanaan terlebih dahulu. Jadi, fikih kebencanaan adalah suatu upaya untuk memahami, menjelaskan, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa-peristiwa kebencanaan berdasarkan values, ethics, ethos yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian bencana itu sendiri yaitu suatu kejadian disebabkan oleh alam atau ulah manusia sendiri yang terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan. Apa saja yang menimpa manusia yang mengandung resiko bahaya, kerusakan, bahkan kematian terhadap manusia itu sendiri. Selama ini, sebagian masyarakat atau rakyat menganggap bencana sebagai suatu musibah yang harus dan layak diterima oleh masyarakat. Usulan upaya penanggulangan sebelum terjadi bencana masih dianggap suatu upaya yang mengada-ngada. Ada beberapa daerah masih tabu membicarakan bencana alam karena takut kualat atau khawatir itu terjadi sungguhan. Akibatnya dalam berbagai upaya penanggulangan bencana lebih banyak menggunakan pendekatan secara responsif. Maksudnya, pemerintah dan rakyat melakukan aksi penanggulangan kalau bencana itu sudah terjadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pedoman memandikan dan menguburkan jenazah korban virus corona. Jadi saya mengambil sumber dari penulisnya yaitu Fitrah Firdaus, editornya Agung DH, yang artikelnya berjudul Tata Cara Memandikan, Menyalatkan, Mengkafani, dan Menguburkan Jenazah Korban Corona sesuai dengan Fatwa MUI. Jadi saya akan menjelaskan hingga hari ini kasus positif terpapar virus corona sudah mencapai ribuan dan bahkan sudah memakan banyak korban jiwa. Pengurus pusat pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah pasien virus corona. Fatwa tersebut tercantum dalam surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tentang tuntutan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. Surat edaran itu dikeluarkan pada 29 Rajab 1441 Hijriah atau 24 Maret 2020 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir dan sekretarisnya Dr. H. Agung Danarto. Saya akan menjelaskan tentang pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 mesti mempertimbangkan pendapat ahli yang terpercaya. Pedoman umumnya adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian mayat. Nah, namun bila tidak memungkinkan, maka dilakukannya adalah mentayamumkan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka jenazah tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Dan tata cara memandikan jenazah yaitu memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. Kemudian, petugas yang memandikannya itu harus berjenis kelamin sama. Kalau korbannya perempuan, maka yang memandikannya perempuan juga. Kalau laki-laki yang terkena virus corona, maka yang memandikan jenazahnya yaitu petugas laki-laki. Namun jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Jika tidak, jenazah ditayamumkan saja.
Jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas membersihkannya sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau jika tidak, itu bisa ditayamumkan saja, yaitu mengusapkan wajah dan kedua tangan dengan debu. Demi perlindungan diri, petugas tetap menggunakan alat pelindung diri. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut wajib ditutupi atau dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga kesehatan petugas dan mencegah penyebaran virus semakin merebak. Setelah pengkapanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dan kemudian dimiringkan ke arah kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah proses pengkapanan masih terdapat najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan saja najis tersebut. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19. Tata cara mengkafani orang yang terkena virus corona. Yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafankan dengan menggunakan kain menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman tidak tembus air karena demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Setelah pengkapanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara, kemudian dimiringkan ke arah ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan, jenazah itu menghadap kiblat. Jika setelah proses pengkapanan masih ditemukan najis pada tubuh korban, maka bisa diabaikan saja najis tersebut. Yang ketiga, pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar virus corona. Yang pertama, disunahkan menyegerakan sholat kalau setelah jenazah sudah dikafani. Setelah jenazah dilakukan, sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman atau terhindar dari penularan COVID-19. Dan sholat jenazah dilakukan minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, jenazah boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak mungkin, maka jenazah boleh disalatkan dengan jarak jauh atau yang kita sebut dengan sholat gaib. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Pertama, proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Yang kedua, proses dilakukan dengan cara memasukkan jenazah ke dalam peti tanpa membuka peti, plastik, atau kain kapan yang ada di tubuh korban. Penguburan jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat sesuai dengan Al-Darurah Al-Syariah. Hal ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan tentang memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah yang terpapar virus corona. Maka dari itu, untuk agar pandemi ini segera berakhir, kita sebagai masyarakat Indonesia mengutamakan keselamatan dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
menjaga dari kerumunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.